Halo, selamat datang kembali di channel Mbok Wong. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengupas cash flow berantakan mengenai usaha KP. Karena ini ada permintaan dari seseorang, kita langsung saja ke pisau analisa kita, cash flow berantakan. Nah, pertama kita harus menghitung dulu seluruh total investasi yang harus kita siapkan dan biaya yang harus kita sediakan. Pertama, untuk investasi yaitu tanah sudah pasti, kemudian bangunan, peralatan, perlengkapan, kendaraan, pokoknya hal-hal yang sifatnya itu suatu benda ataupun hal lain yang itu ketahanannya lama dan itu bisa dikatakan investasi. Kemudian biaya-biaya yang akan muncul setiap bulannya. Kalian harus perhitungkan benar-benar biaya-biaya yang muncul setiap bulanannya dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, kemudian ini kita asumsi dengan tanah sekitar 32 meter persegi. Mungkin kalau di sekitaran yang naik tanahnya, mungkin misalkan contohnya 1,3 juta per meter. Kali 32. Nah, ini untuk tanah kita harus menyediakan 41.600.000. Terus kemudian untuk bangunan, misalkan seluas tanah tadi, ini dengan asumsi bangunannya sekitar 8 kali 5 meteran. Ini kita asumsikan per meternya itu bikin bangunan 400.000, jadi 400 dikali 32, 12 juta 800.000. Nah, ke bawahnya sama. Untuk peralatan, peralatan sendiri kalian harus benar-benar dirincikan betul-betul, kan ini hanya sebatas contoh aja. Kemudian perlengkapan harus dirincikan benar-benar, kayak hiasan, kemudian dekorasi apa segala macam. Terus kemudian kendaraan juga, karena hal-hal yang menyangkut dengan suatu usaha itu merupakan bagian dari proses usaha. Kemudian total investasi ini semuanya total investasinya ada di 101.400.000. Nah, kemudian untuk biaya-biayanya, misalkan satu bulan itu KP kalian itu makan listrik 600.000 itu satu bulan. Kemudian bahan-bahannya kayak apa segala macam, kopi atau apa, misalkan kebutuhan-kebutuhan yang akan kalian jual di KP itu, misalkan
totalnya 500.000 kan selama 30 hari misalkan. Kemudian air, oh my god, air seharinya itu 30.000 misalkan. Kemudian gaji karyawan sebulannya 1.500.000 itu kalau mau pakai gaji karyawan. Kemudian petty cash itu kayak buat apa ya, buat ada tamu untuk menyediakan apa hidangan, itu masuknya petty cash. Nah, kemudian bahan-bahan ini nih sehari misalkan belanja habis 500.000 kali 30 berarti 600.000 kali 1 bulan 600.000 berarti kan ini 500.000 dikali di 30 hari 15 juta. Nah, jadi kalian satu bulan listrik nih 600.000, kemudian satu bulan bahan-bahan 15 juta, kemudian apa ini? Kemudian air misalkan 900.000, gaji karyawan misalkan satu orang satu bulannya 1,5 juta misalkan, petty cash 700.000 untuk sebulan. Nah, kalian harus benar-benar hitung secara utuh. Ini hanya contoh, kalian terus kalau realnya harus benar-benar, jangan sampai upil 1 mikron mili pun ketinggalan. Kemudian misalkan nih omset kalian atau penjualan, hasil penjualan dalam satu harinya itu kalian hanya bisa di angka 1 jutaan. Nah, kemudian ini maaf nih, startup itu ketika usaha kalian itu sudah bisa maju, benar-benar udah bisa start, dalam artian kalian punya investasi pun tapi tidak ada biaya sorry belum dijumlahkan. Nah, ini biaya sebulan kalian itu untuk biaya-biaya yang keluarnya yaitu 18.700.000. Nah, kemudian di startup itu ketika usaha kalian baru mulai mau bisa melangkah itu, kalau kalian hanya baru punya investasi tapi tidak ada buat belanja, buat apa segala macam, ya belum bisa dikatakan startup. Nah, kalau startupnya itu berarti investasi ditambah biaya dalam 1 bulan. Berarti total investasinya itu, total startupnya itu 120.100.000. Nah, kemudian untuk penyusutannya 12 bulan misalkan. Contohnya itu ini yang harus disusutkan investasi dibagi 12. Penyusutannya itu setiap bulan 8.450.000. Nah, kemudian
laba bersih setelah penyusutan investasi dan biaya bulanan. Nah, misalkan nih satu harinya omset kalian di angka 1 jutaan, berarti omset per bulannya yaitu 30 jutaan sebulan. Ini laba bersih setelah penyusutan investasi dan biaya bulanan. Omset per bulan, kemudian dikurangi penyusutan investasi, dikurangi biaya yang keluar dalam setiap bulan. Ini segini untung bersih kalian. Ini kalau omset kalian per harinya 1 juta, omset itu hasil penjualan seharinya itu 1 juta. Kalau di angka 2 juta, nih kalau di angka 2 jutaan berarti omset per bulannya bisa mencapai 60 juta, dan laba bersih setelah penyusutan biaya keuntungan bersih per bulan itu bisa mencapai 32.850.000. Itu kalau di angka 2 juta. Nih kalau di angka 1 jutaan atau mungkin misalkan 500.000 omset kalian sehari itu, bisa minus. Kalian bisa sehari buka, hari besok udah tutup lagi kalau gini ceritanya. Ya minimal omset kalian itu dengan investasi 101 juta dan startupnya di angka 120 juta, ya kalian dengan break even point 12 bulan, hal yang paling rasional dan paling minimal kalian kejar itu di angka 1 jutaan omset per hari itu, baru kalian ada keuntungan. Nah, keuntungan per harinya itu tinggal bagi aja rata-rata hari sebulan 30 hari, sehari itu 95.000 untung bersih. Poinnya itu di bulan ke-12. Oke, sekian dulu cash flow berantakan dari gua.
nanti kita bertemu lagi di cash flow berantakan selanjutnya. Mungkin kalau ada komen silakan komen, ada masukan silakan, kalau ada rekomendasi tolong cash flow usaha anu boleh. Akhir kata saya ucapkan see you next time, goodbye.